Shalom, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara-saudara sekalian pemirsa tabur Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Kita bersyukur karena oleh kuasa dan tangan Tuhan, Ia terus menuntun kita, Ia terus menolong kita, Ia terus memegang tangan kita untuk tetap kita kuat menjalani hari-hari hidup sampai di saat ini. Bapak Ibu Saudara-saudara pemirsa tabur Injil yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan pembacaan dari kitab 1 Samuel pasal 16 ayatnya yang ke-23. Kitab 1 Samuel pasal 16 ayatnya yang ke-23. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari saya ajak kita berdoa, meminta tuntunan kuasa Roh Kudus untuk menolong kita mengerti maksud firman Tuhan. Kita berdoa. Kami hidup sampai di saat ini, kami kuat dan menjalani hari-hari hidup ini karena Tuhan bersama dengan kami. Karena Tuhan menolong kami, karena Tuhan terus mendampingi, mengatur, dan menuntun hidup kami. Untuk itu Tuhan, di hari ini kami ingin mendengar kata-kata firman-Mu dalam kitab suci ini. Mari Tuhan tolong kami, supaya ketika kami membaca, merenungkan, kami dapat mengerti firman yang tertulis dalam Alkitab ini. Tuhan tolong kami. Amin. Kitab 1 Samuel pasal 16 ayatnya yang ke-23. Daud di istana Saul. Itulah perikop daripada pembacaan ini. Ayatnya yang ke-23. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman. Dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita di saat ini. Pujian hanya kepada Kristus kekal untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara-saudara pemirsa tabur Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Tema daripada pembacaan ini adalah hati yang memuji Tuhan. Hati yang memuji Tuhan. Duduk di pinggir telaga yang teduh dan tenang. Sang bijak menikmati keindahan alam di pagi itu. Tiba-tiba datang seorang muda dan bertanya kepadanya, "Apa yang sedang engkau lakukan, wahai sang bijak?" Sang bijak ini menoleh ke pemuda itu dan berkata, "Saya sedang duduk menikmati keindahan alam ini sambil memuliakan Tuhan." Pemirsa tabur Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Pemuda itu berkata kepada sang bijak, "Di manakah Tuhan dan bagaimanakah caranya kita memuliakannya?" Sang bijak berkata, "Coba ambillah sebuah batu dan lemparkanlah batu itu ke tengah air telaga yang tenang itu." Pemuda itu mengambil sebuah batu dan melemparkannya. Kemudian sang bijak berkata, "Lihatlah ke kolam air teduh tadi." Ketika tersentuh batu, air kolam itu bergetar.
Timbullah gerakan air yang mengombak secara halus dan melingkar di permukaan air. Kian luas lingkaran itu, kian halus getarannya. Demikian pula hati manusia. Ketika tersentuh oleh yang ilahi, maka timbul riak getaran hati untuk memuliakan, untuk memuji Tuhan, Sang Khalik semesta alam. Setelah Saul melakukan perbuatan tidak terpuji di hadapan Tuhan, Tuhan meninggalkannya, Tuhan menolaknya, dan roh Tuhan undur dari hidupnya. Sehingga ia diganggu oleh roh jahat. Roh jahat itu menyiksa dan menyusahkan hidup Raja Saul. Dan menurut saran dari para hamba Raja Saul ini, Raja Saul hanya bisa nyaman, Raja Saul hanya bisa tenang ketika mendengar kecapi atau mendengar bunyi kecapi. Dan Daud dipilih sebagai seorang pelayan yang setia untuk melayani raja dengan memainkan kecapinya. Alunan nada-nada kecapi yang tenang dan merdu membuat hati dan pikiran Raja Saul menjadi nyaman. Alunan nada itu menggerakkan hati, menggertakkan jiwa yang lesuh. Dan Saul merasakan sentuhan roh ilahi melalui musik itu. Sentuhan itu membuat hatinya terhibur dan tenang. Tertulis dalam pembacaan kita tadi, saat Daud mengambil kecapi dan memainkannya, Saul merasa lega dan nyaman. Saudara bisa mencoba untuk mendengar musik-musik klasik dari Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Vivaldi, Johann Sebastian, dan komponis-komponis terkenal lainnya. Di saat saudara sedang penat karena banyaknya pekerjaan, banyaknya beban hidup, saat saudara merasa kesepian, hati saudara bisa terhibur dan tenang ketika saudara mendengar musik klasik. Doa, puji-pujian, dan musik adalah bagian-bagian yang sering kita jumpai dalam ibadah-ibadah kita. Bagian-bagian ini adalah upaya manusia untuk memuji Tuhan. Manusia berupaya mengungkapkan isi hatinya, baik dalam nada maupun suara, untuk kemudian disentuh oleh Tuhan. Bagaimana kita bisa merasa disentuh oleh Tuhan? Caranya sederhana sekali, Bapak Ibu Saudara-saudara pemirsa Tabur Injil. Caranya adalah dengan hati yang selalu memuji Tuhan. Hati yang riak getarannya halus yang bersumber dari Tuhan sendiri. Hati yang terbuka untuk terus disentuh oleh Tuhan. Saat roh Tuhan menyentuh hati kita, maka riak getarannya akan membuat kita tenang. Membuat kita teduh. Membuat kita akan merasa nyaman dan aman. Membuat kita benar-benar menikmati indahnya hidup ini. Sentuhan roh Tuhan membuat kita menikmati kedekatan dan kebersamaan dengan Tuhan. Dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, kita akan selalu memuji Tuhan. Pemirsa Tabur Injil yang dikasihi Tuhan, sang bijak berkata kepada pemuda tadi, lihatlah kolam air yang teduh itu. Ketika tersentuh oleh batu, air kolam itu bergetar. Timbullah gerakan air yang mengombak secara halus di permukaan air. Kian luas lingkaran air, kian luas getarannya. Bapak Ibu coba rasakan sendiri. Bagaimana Tuhan menyentuh hatimu. Kian luas getaran hatimu, kian luas Tuhan menyentuhmu. Dan kian luas pula
engkau akan memuji Tuhanmu. Riak getaran hati yang memuji Tuhan, inilah yang membuat atau menjiwai tiap komponis, tiap pencipta-pencipta karya-karya musik yang terkenal untuk menciptakan musik-musik itu. Salah satu contoh, Beethoven pernah berkata begini, tujuanku adalah menghadirkan kemuliaan Tuhan dan menggetarkan kalbu para pemusik dan para pendengar. Hati yang memuji Tuhan adalah hati yang disentuh oleh roh Tuhan yang halus, yang membuat hidup kita ini aman dan tenang, serta riak getarannya akan memantulkan ketenangan bagi orang lain. Dalam situasi apapun, dalam kondisi-kondisi yang sulit, tangan Tuhan, roh Tuhan itu akan menyentuh hati kita untuk tetap kita tenang, kita aman, kita tenang dalam pelukan tangan kasih Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena kami bisa atau masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami, mampukan kami untuk bisa mengingat dan melakukan firman ini dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan, sentuhlah hati kami ini, supaya hati kami ini terus tergerak memuji dan memuliakan Tuhan. Dalam situasi apapun, dalam keadaan yang sulit pun, kami terus datang kepada Tuhan. Kami terus berserah penuh kepada Tuhan. Biarkanlah hati kami ini terus memuji-muji nama Tuhan. Biarlah kehidupan kami ini terus diwarnai dengan kasih dan karunia dari Tuhan. Tuhan Allah, Bapa di surga, hamba berdoa menyerahkan pemirsa Tabura Injil yang menyaksikan acara ini, yang terus dengan setia menyaksikan acara ini. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Tuhan menolong mereka dalam segala beban hidup dan kesulitan, dan dalam setiap pergumulan-pergumulan hidup mereka. Tuhan memberkati jalan hidup mereka. Dan segala hal yang mereka gumuli di dalam hidup ini, mari Tuhan tolong mereka. Tuhan selesaikan segala pergumulan-pergumulan hidup mereka dalam kasih dan kehendak-Mu sendiri. Tuhan Bapa di surga, hamba berdoa menyerahkan program Tabura Injil ini. Biarlah terus menjadi media pemberitaan Injil yang banyak orang menyaksikan dan diberkati oleh program ini. Dan nama Tuhan saja yang terus dipuji dan dimuliakan. Hamba berdoa menyerahkan saudara-saudara kekasih yang telah dengan tekun setia menyediakan program ini. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Tuhan memberkati keluarga mereka. Tuhan memberkati pekerjaan mereka. Akhirnya kami terus mau meminta Tuhan untuk menyentuh hati kami supaya hati kami terus memuji nama Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikian program Tabura Injil untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk terus saksikan program Tabura Injil episode-episode berikut. Tuhan memberkati kita. Shalom.